Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilian Dayu, NIM 210304131 dari kelas 2 reguler A MGT 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah pengantar manajemen dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang konsep dasar manajemen. Organisasi dan manajemen. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan kedinasan tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu di sini terbagi menjadi dua, yaitu organisasi non-profit dan organisasi non-profit. Organisasi non-profit oriental. Yang membedakan adalah tujuan dari organisasi tersebut ada yang bertujuan mencari keuntungan secara finansial. Manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang, serta sumber daya organisasi lainnya. Seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dalam pencapaian tujuan. Sumber daya organisasi. Nah, sumber daya organisasi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada sumber daya manusia, yang kedua sumber daya informasi, yang ketiga sumber daya fisik, yang keempat sumber daya keuangan, dan yang kelima sumber daya alam. Nah, mengapa manajemen dibutuhkan? Agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Di sini efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar. Sedangkan efisien adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Yang kedua, pengimplementasian atau directing. Yang ketiga, perorganisasian atau organizing. Yang keempat, ada pengendalian atau controlling. Nah, kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu ada planning. Planning penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Yang kedua, organizing. Penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Yang ketiga ada controlling. Monitor dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan tercapai. Yang keempat yaitu ada leading. Leading proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Fungsi-fungsi operasional dari manajemen. Yang pertama yaitu manajemen SDM. Penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh SDM terbaik bagi bisnis. Yang kedua, manajemen pemasaran. Pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, manajemen keuangan. Berdasarkan fungsinya, memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan mampu mencapai tujuan. Yang keempat, manajemen operasi atau operasional. Fungsinya untuk memastikan produk standar yang ditetapkan dengan teknik. Nah, materi selanjutnya di sini ada sejarah ilmu manajemen. Sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen, seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Owen dan Babasi, pionir ilmu manajemen modern. Robert Owen 1771 sampai 1858.
perlunya SDM dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Menurut Catless Babbage 1792 sampai 1871, pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Nah, di sini ada 3 kelompok pemuliaan terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama yaitu perspektif manajemen klasik. Kelompok manajemen ilmiah atau saintifik, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Kelompok manajemen administrasi. Yang kedua yaitu perspektif manajemen perilaku, studi Home, teori relasi manusia, teori perilaku kontemporer. Selanjutnya perkembangan ilmu manajemen dan manajer dalam kegiatan manajemen. Pengembangan manajemen atau disebut dengan manajemen development merupakan suatu program dalam sebuah organisasi untuk mendorong manajer dan calon manajer agar mengembangkan keterampilannya, pengetahuannya sehingga akan meningkat tanggung jawab mereka dalam sebuah organisasi. Nah, peran manajer dalam organisasi. Manajer adalah subjek dari kegiatan manajemen, merupakan orang yang melakukan kegiatan manajemen. Peran manajemen dalam organisasi. Manajer tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen fungsional dan umum. Manajemen umum yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengapakah beberapa atau seluruh manajemen fungsional. Yang kedua yaitu manajemen fungsional. Manajer yang memiliki tanggung jawab pada satu bagian fungsional perusahaan atau organisasi saja dan tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lain. Nah, materi selanjutnya yaitu lingkungan budaya dalam bisnis internasional. Dalam berbisnis internasional, pepatah When in Toner do as the Romans do merupakan kunci bagi sebuah perusahaan multinasional untuk beradaptasi dengan budaya asing. Dengan demikian, tidak ada cara lain bagi eksekutif multinasional selain bersuka rendah hati dalam bergaul dengan rekan-rekannya di negara tuan rumah. Definisi budaya. Budaya telah didefinisikan sebagai jumlah total kepercayaan, aturan, teknik, institusi, dan artefak yang menjadi ciri populasi manusia. Dengan kata lain, budaya terdiri dari pandangan dunia individu, aturan sosial, dan dinamika interpersonal yang mencirikan sekelompok orang yang diatur dalam tempat dan waktu sekelompok. Dari definisi di atas, kita dapat menemukan bahwa kebudayaan berkaitan dengan manusia atau masyarakat. Yang kedua, memiliki norma-norma yang didasarkan atas nilai sikap dan kepercayaan. Ketiga, mereka dimanifestasikan atau diekspresikan dalam gagasan, tindakan, aturan, institusi, dan artefak atau warisan budaya dan bahasa. Bisnis internasional menyeratkan transaksi antara atau di antara perusahaan dari negara yang berbeda, akibatnya membawa komunikasi lintas budaya. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR
adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan CSR. Yang pertama yaitu sosial, kedua lingkungan, ketiga ada kesehatan, empat pendidikan, kelima peningkatan daya beli, yang keenam ada infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang ketujuh ada sarana dan prasarana keagamaan. Nah, maksud dan tujuannya yaitu memadu selaraskan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau TJSLP serta program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dari kalangan swasta, BUMN, BUMD dalam rangka optimasi program pembangunan. Nah, tujuannya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan pemerintah dan swasta melalui pengembangan TJSLP atau PKBL dan memperluas kemitraan. Tercapainya akselerasi dan penguatan program TJSLP atau PKBL di kalangan swasta, BUMN, BUMD melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh pemerintah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.